Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah yang ada di rumah, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru Iki ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang kedua ya, yaitu tentang pidato persuasif. Ini adalah materi kelas 9 yang dipersembahkan oleh Pak Guru Iki Channel tentunya. Oke, kita mulai yang pertama dari definisi. Jadi what is the pidato persuasif gitu ya. Apa sih pidato persuasif itu gitu ya. Nah, kalau kita mencoba mengambil arti kata dari masing-masingnya gitu ya, pidato dan persuasif. Ini menurut KBBI, pidato itu merupakan pengungkapan pikiran, jadi mengungkapkan pikiranmu tuh ya, dalam bentuk kata-kata dan ditujukan kepada banyak orang. Jadi kalau kamu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiranmu kemudian kamu sampaikan ke banyak orang, nah, itu bisa disebut pidato. Terserah dia mau dengar ataupun tidak. Kemudian persuasif. Persuasif itu artinya membujuk secara halus, membujuk orang, atau bahasa lainnya mungkin mengajak ya. Mengajak orang ya. Jadi kita bujuk supaya apa? Supaya dia yakin tentang apa yang kita sampaikan. Kita buat dia yakin apa yang kita sampaikan, sehingga nanti dia mau mengikuti apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua kata yang saya kasih penegasan dengan warna merah ya, pengungkapan kata-kata. Jadi pidato itu harus sifatnya lisan. Kalaupun ada pidato tertulis itu namanya teks pidato ya, bukan pidato. Ya, jadi yang kita pelajari ini adalah pidato persuasif. Berarti kalian nanti akan belajar berpidato. Oke? Jadi siap-siap ya nak ya. Tapi jangan khawatir ya, tidak perlu pidato di depan satu madrasah ya, atau satu sekolah, cukup di ruang kelas atau di beberapa orang nanti gitu ya. Karena di sini memang ditunjukkan ke banyak orang. Ke banyak orang itu dalam bahasa Indonesia lebih dari 2 itu banyak gitu ya. Ada 3 orang, kalian ceritakan apa yang ada dalam pikiran kalian, berarti kalian sedang pidato. Oke? Nah, kalau kita gabung pidato persuasif gitu ya, maka kurang lebih lah kira-kira definisinya akan menjadi kegiatan menyampaikan ide atau pikiran di depan banyak orang untuk meyakinkan mereka. Meyakinkan mereka untuk apa? Meyakinkan mereka tentang apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu menyampaikan tentang menuntut ilmu, misalkan ya, itu wajib bagi setiap muslim. Maka ketika kamu membuatnya menjadi pidato persuasif, seharusnya apa yang kamu pikirkan itu bisa membuat orang-orang yang mendengarkan pidatomu itu yakin, oh iya ya, saya harus menuntut ilmu itu ya. Kalau bisa mereka yakin dan mereka mau menuntut ilmu dari sejak lahir sampai kemudian dia meninggal nantinya, berarti pidato persuasifmu bagus, keren tuh ya, kamu berhasil gitu ya. Nah, itu persuasif ya, pidato persuasif ya. Sekali lagi, menyampaikan ide di depan banyak orang supaya mereka sepakat dengan ide saya atau mengikuti ide saya, mengikuti keinginan yang saya inginkan. Tergantung apa keinginan kita atau tergantung pidato kita tentang apa. Ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pidato. Ini jenis-jenis pidato persuasif lah ya. Artinya pidato yang sifatnya meyakinkan orang itu, pidato yang sifatnya mengajak orang lain itu, membujuk orang lain itu, apa saja sih biasanya gitu ya, kurang lebih sih ini ya. Yang pertama, biasanya pidato yang akan berisi ajakan itu, akan berisi bujukan itu adalah sambutan. Itu yang pertama. Jadi ketika ada orang memberikan sambutan, seharusnya dia bersifat atau dia berpidato yang sifatnya mengajak orang. Misalkan saya
adalah seorang ketua OSIS, ketua OSIM, kemudian memberikan sambutan kepada adik-adik saya yang sedang malah mengikuti kegiatan MOS, ya. Kemudian saya berpidato memberikan sambutan. Maka di dalam sambutan saya salah satunya sekali lagi harus mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Saya harus membuat mereka merasa yakin untuk melakukan apa yang saya inginkan. Nah, kalau kita berikan penjelasan, sambutan ini biasanya disampaikan oleh orang yang memiliki jabatan, atau kita bisa istilahkan tamu undangan, gitu ya. Read itu dibaca maksudnya ya, kurang A-nya ya, read, tamu undangan. Jadi kalau kamu pernah melihat ada orang sambutan yang pertama dari bapak ini, ya, berarti dia kemungkinan besar adalah tamu undangan, atau minimal dia memiliki jabatan di tempat kamu mendengarkan sambutannya. Kalau di sekolah sambutan dari bapak kepala madrasah, dia punya jabatan, ya. Nggak mungkin sambutan dari si Ucil, nggak mungkin, ya. Sambutan dari ketua OSIS, dia memiliki jabatan. Dan biasanya isi dari sambutan sekali lagi adalah tentang perasaan si pemberi sambutan. Jadi misal sekali lagi tadi ada acara OSIM, ada acara MOS, gitu ya. Kemudian ketua OSIM memberikan sambutan, dia harus mengungkapkan perasaannya tentang MOS ini. MOS ini sangat luar biasa untuk kalian. Kemudian harus juga diikuti dengan ajakan, ya. MOS ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi kakak memohon kalian untuk mengikuti kegiatan MOS ini dengan khidmat, misal. Jadi sifatnya sekali lagi ungkapan perasaan tentang sebuah kegiatan, dan di dalamnya ada ajakan, entah itu untuk mengikuti kegiatan dengan baik atau mempraktikkan. Misalkan ada pelatihan, ada sambutan, kemudian di dalam sambutan itu usahakan isinya adalah ajakan untuk mempraktikkan hasil pelatihan kemudian nanti setelah selesainya, dan seterusnya, ya. Yang pertama tadi jenis pidato persuasif itu ada di dalam pidato sambutan. Nah, pidato persuasif yang lain itu juga ada pada pidato pemerintahan biasanya. Yang disebut dengan pidato pemerintahan itu adalah pidato yang bersumber dari pemerintah dan isinya adalah kebijakan. Apa kebijakannya pemerintah mengenai BBM bersubsidi, mengenai listrik, dibacakan, gitu ya. Itu pidato pemerintah. Pak Presiden mengumumkan sesuatu, kemudian melakukan siaran pers, itu pidato pemerintah. Ada kebijakan yang diumumkan, yang kemudian di dalamnya pasti ada isinya untuk ajakan, gitu ya. Ajakan untuk mengikuti apa kebijakan yang ada. Nah ini ya, biasanya disampaikan oleh pemerintah pada rakyat. Nah ini pada rakyat biasanya, gitu ya, agar kita mengikuti kebijakan tersebut. Yang ketiga, jenis pidato yang ketiga itu adalah pidato instansi namanya, ya. Nah, pidato instansi ini sifatnya memberikan penerangan atau penjelasan atau bahkan pendidikan, gitu ya, terkait suatu bidang atau suatu instansi itu. Kalau dia orang kesehatan, maka ketika dia berpidato pasti isinya tentang kesehatan tuh, gitu ya. Kalau dia guru, pasti pidatonya isinya tentang keguruan, gitu ya. Entah itu materi pembelajaran atau yang lain-lainnya. Atau kalau dia kepala sekolah, pasti kaitannya tentang lembaganya, ya, lembaga sekolahnya atau madrasahnya. Nah, bedanya pidato instansi dengan pidato pemerintahan tadi, kalau pemerintahan itu tentang kebijakan pemerintah, yang kalau boleh kita klasifikasikan, gitu ya, maka pemerintahan itu berkaitan dengan ya pejabat-pejabat di sana lah. Kalau instansi ya orang-orang di sekitar kita, di kabupaten kita, gitu ya. Tapi poinnya yang membedakannya, kalau pidato pemerintahan itu berkaitan dengan kebijakan. Ada kebijakan.
Tapi kalau pidato instansi itu berkaitan dengan hanya penyampaian informasi, penerangan, penjelasan atau pendidikan gitu ya. Jadi memberitahu kepada orang banyak. Walaupun itu bukan kebijakan ya. Kalau kebijakan kan wajib dipatuhi gitu ya. Kebijakan pemerintah itu begini, maka oleh orang-orang yang terkena dengan kebijakan itu harus mematuhinya. Oke, seperti itu kira-kira bedanya ya. Kemudian yang terakhir ceramah. Nah, ceramah ini pidato yang lebih umum ya. Ketika orang menyebut ceramah, memang kebanyakan orang akan mengkaitkannya dengan ceramah agama, khotbah gitu ya, atau ceramah-ceramah di masjid gitu, pengajian gitu. Padahal ceramah ini sifatnya umum gitu ya, bisa disampaikan siapa saja, termasuk kalian para siswa gitu ya. Ketika kalian berpidato itu bisa kita sebut sebagai ceramah ya. Dan ciri khas dari ceramah itu biasanya ada diskusi di dalamnya ya. Ada tanya jawab gitu ya. Jadi kalau dia bukan sambutan, bukan dari pemerintah, bukan juga dari instansi, maka kita menyebutnya ceramah. Nah, di ceramah ini pun pasti ada ajakan di sana. Jadi poinnya ini tentang pidato persuasif ya, pidato ajakan. Jadi nanti ada sih pidato yang sifatnya lucu-lucuan gitu ya. Bukan pidato persuasif ya, pidato hiburan gitu ya. Nah, itu pembahasannya berbeda lah nanti ya. Selanjutnya, selain jenis-jenis dari pidato itu, Pak Guru ingin menyampaikan tentang metode pidato, metode penyampaian pidato. Ketika seseorang berpidato, itu berbagai macam caranya berpidato. Ketika kita berpidato, ketika kita berceramah gitu ya, ada berbagai macam cara kita berceramah. Yang pertama ada yang disebut dengan memori, namanya memori ya, memori ya, ingatan. Nah, ini jenis yang pertama. Orang yang berpidato menghafalkan seluruh isi teks pidatonya. Jadi dia hafal, ketika dia berpidato seolah-olah dia baca tuh. Tapi dia hafal, dia tidak pegang teks, tidak pegang buku gitu ya. Tapi dia hafal seluruh isinya. Kalau ada orang yang berpidato seperti itu, maka dia sedang berpidato dengan metode memoriter namanya. Kemudian yang kedua, metode menyampaikan pidato itu ada yang disebut dengan metode manuskrip. Manuskrip itu bahasa lainnya naskah atau teks, atau kalau kita mungkin buku lah ya, catatan gitu ya, kertas. Nah, pada metode ini orang yang berpidato itu membaca teksnya, membaca naskahnya, membaca kertas yang dia pegang ya. Jadi dia buat teks pidato, nanti ketika di atas mimbar, ketika di depan, dia membaca itu bacaannya, seluruhnya dia baca. Ini dalam beberapa kasus itu terjadi, misalkan pada khutbah Jumat gitu ya, khatib memegang manuskripnya, naskahnya, yang kemudian dia baca, atau pada pidato-pidato yang lain, yang kemudian si penyampai pidato itu memegang naskah yang dia baca ya. Pemerintah mungkin juga seperti itu gitu ya. Tapi buruknya di sini tidak ada nanti kontak gitu ya, kontak mata antara pembicara dengan pendengar, agak kurang baik sih gitu ya. Tapi ini jenis ya, jenis cara atau semacam metode kalau tadi istilahnya ya, metode menyampaikan pidato. Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang memegang naskah atau manuskrip. Yang ketiga, metode menyampaikan pidato itu ada yang disebut dengan impromptu ya. Improvisasi sebenarnya ya. Impromptu. Ini bahasa apa saya juga kurang paham ya. Tapi ini ya, namanya istilah boleh-boleh saja ya. Impromptu ya. Improvisation gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu improvisasi. Orang yang berpidato tidak memiliki persiapan.
tapi dia berimprovisasi sendiri. Dia mencari-cari sendiri, mengembangkannya sendiri. Siapa yang biasanya berpidato dengan metode improvisasi ini? Orang yang berpidato dengan gaya ini adalah orang yang ditunjuk berpidato tiba-tiba, diundang tapi tidak dikasih tahu bahwa dia akan pidato. Pada saat datang dia disuruh pidato gitu ya. Improvisasi. Nah, orang yang pandai berpidato seperti ini berarti dia memang pandai berpidato ya. Karena tanpa persiapan dia masih bisa berbicara di depan orang banyak. Ini namanya metode impromptu. Si penyampai pidato berbicara tentang sesuatu yang tidak dia persiapkan sebelumnya, murni mengeluarkan apa yang ada di benaknya. Dia tidak punya catatan, dia tidak menghafal teksnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan istilah extemporan ya. Ini juga tidak ada dalam istilah KBBI sebenarnya ya, tapi ini istilah yang kemudian disebutkan untuk menyatakan jenis penyampaian pidato yang menggunakan catatan namun hanya garis besarnya saja. Jadi berbeda dengan yang nomor 2 tadi, dengan manuskrip gitu ya. Kalau manuskrip itu dia tulis seluruh pidatonya dan dia baca seluruhnya. Kalau extemporan itu dia menulis inti-intinya saja, poin-poin pentingnya saja. Atau kalau mungkin khatib, dia menulis hadis-hadisnya saja. Setelah itu dia kembangkan sendiri, tapi hadisnya dia tulis supaya tidak salah baca gitu. Itu namanya pidato extemporan, metode extemporan ini. Menulis hal-hal penting atau hal-hal inti yang kemudian dia kembangkan. Oke, itu metode menyampaikan pidato, ada 4 juga ya. Selanjutnya, tujuan pidato persuasif. Jadi mengapa seseorang itu pidatonya harus persuasif gitu ya. Si A ini pidato persuasif mengapa gitu. Ya, tentu yang pertama ingin memberikan informasi. Jadi tujuan orang berpidato secara umum sih sebenarnya ini ya. Tujuan orang berpidato itu ingin memberikan informasi, ingin menyampaikan idenya gitu ya. Masalah diterima tidaknya ide, masalah diterima tidaknya informasi, ya itu urusan yang berbeda. Tapi yang jelas tujuan utama adalah memberikan informasi, menyampaikan informasi, menyampaikan ide. Yang kedua, karena dia sifatnya persuasif tadi, maka yakinlah orang kalau pidato persuasif itu harapannya dia ingin agar para pendengarnya percaya dengan apa yang dia sampaikan. Meyakinkan gitu ya. Meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur. Ya, kayak ceramah agama lah ya. Kalau teman-teman rajin bersedekah akan begini, itu hiburan sebenarnya gitu ya. Tapi itu juga sifatnya ajakan persuasif supaya kita bersedekah gitu. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting ya dalam pidato persuasif, membuat pendengar mengikuti isi pidato. Itu harapan utama dari pidato persuasif, bahwa orang yang mendengarkan informasi, ada orang yang mendengarkan ide kita gitu ya, yakin dengan ide kita, dan kemudian mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan, apa isi pidato kita, atau dalam istilahnya mungkin mereka mau action langsung gitu. Disuruh menuntut ilmu langsung mereka, oke, mulai besok saya akan rajin. Disuruh berdoa sebelum menuntut ilmu, maka oke, mulai besok saya akan berdoa sebelum menuntut ilmu. Itu pidato persuasif, bahwa orang-orang diharapkan mau mengikuti isi pidato yang disampaikan. Kalau dalam istilah lain, mau bergerak gitu ya. Oke, itu ya. Saya kira cukup panjang. Itu saja dulu untuk materi pidato persuasif kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.